Akhirnya franchise Predator ada film lagi. Setahun udah 2 film kalau nggak salah. Sebelumnya Predator Killer of Killer, sekarang Predator Badland gitu. Ntar, Prey juga. Prey itu tahun 2024 apa 2025 gue lupa. Ntar gue bakal kasih tunjuk di layar aja. Dan kali ini kita bakalan nge-review film Predator Badland. Oke, kenapa gue pengen nonton film ini? Ya karena gue ngikutin franchise-nya gitu. Walaupun gue rasa kayaknya franchise ini emang datar banget gitu. Kayak cuman ya sekedar action doang. Ada hubungannya juga kalau nggak salah sama universe-nya Aliens. Gue nggak terlalu ngikutin juga, tapi gue ngikutin. Paham gak sih maksudnya? Kayak apa ya? Gue tetap nontonin semua film-filmnya kayak Predator, Aliens gitu. Tapi gue nggak terlalu mencerna apa yang ada di dalamnya gitu. Karena memang menurut gue kalau misalnya dari segi franchise-nya Predator ataupun Aliens ini tuh bener-bener biasa banget, bener-bener basic banget, nggak kayak franchise lainnya. Apalagi top pertama franchise kesukaan gue yaitu Star Wars gitu kan. Itu Star Wars itu emang udah paling epic lah gitu. Keduanya gue suka banget sama Marvel Cinematic Universe, ketiga dan seterusnya memang ada macam-macam lah. Kalau Predator ini bahkan kayaknya di top 5 nggak masuk, di top 10 gue nggak tahu juga karena gue belum kepikiran untuk tier list franchise yang gue sukanya apaan gitu. Tapi kayaknya enggak sih top 10 juga kalau misalnya memang masih ada franchise lainnya, karena menurut gue emang ini basic banget gitu. Dan apakah film ini juga menjadi basic banget? Oke, gue nggak tahu. Dan pertama-tama gue pengen bahas dari segi plotnya terlebih dahulu aja, karena memang ini udah 2 minggu lamanya udah film ini tayang dari bioskop. Tapi kalau misalnya kalian emang ikutin franchise ini, gue saranin banget kalian buat nonton filmnya. Kalau misalnya kalian menurut kalian pengen sebuah hiburan yang lebih menghibur, film ini juga recommended banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian adalah tipikal pemikir yang nggak bisa dipakai mikir, gue rasa kayaknya film ini nggak dulu deh, karena kemungkinan juga film ini tuh ada sedikit hubungan sama film-film lain. Tapi sebelumnya gue bener-bener ngerekomendasiin kalian kalau misalnya kalian pengen mencari sebuah tontonan hiburan ataupun tontonan yang menghibur gitu, ya sama aja sih sebenarnya. Buat nonton film ini. Kenapa demikian? Karena walaupun ini adalah film dari sebuah franchise, tapi film ini tidak ada hubungannya dengan film-film sebelumnya. Mungkin kayak adalah beberapa fakta tentang Predatornya gitu yang kalian harus tahu dari film sebelumnya dulu supaya bisa nyaman untuk nonton di film ini. Tapi kalau misalnya gue menilai secara satu film utuh, film ini bisa dibilang sebagai satu film utuh tanpa harus mereka itu ada sangkut pautnya dengan film-film sebelumnya ataupun film-film yang ada di franchise-nya ini gitu. Oke, langsung saja bahas dari segi plotnya terlebih dahulu. Predator Badland ini kan ngeceritain tentang seorang predator yang bernama si Dek. Ya Dek, kalian nggak salah denger, Dek gitu, Dek. Yang diasingkan karena dianggap lemah oleh klannya, lalu terdampar di sebuah planet tandus penuh ancaman yang dimana namanya itu adalah Badlands. Nah di sana dia tuh bertemu sama si Tia, seorang android rusak dari Weyland Yutani yang kalian lihat mirip-mirip sama manusia, tapi itu adalah android kok. Kayaknya iya full android, nggak ada hubungannya sama manusia. Nah akhirnya keduanya meskipun berasal dari 2 dunia yang sama sekali berbeda, harus bekerja sama untuk bertahan hidup menghadapi makhluk-makhluk ganas serta membantu Dek menemukan kembali martabat dan jati dirinya sebagai seorang pemburu sejati. Jadi kan Predator ini, mereka tuh kalau misalnya pengen diakui sama klannya, mereka itu harus kuat gitu loh. Mereka tuh harus menjadi sebuah pemburu, sebuah hunter yang kuat lah intinya. Nah terus akhirnya si Dek ini membuktikan kalau misalnya dia tuh harus membunuh monster yang bener-bener kuat banget. Bahkan ayahnya sendiri tuh nggak bisa buat ngelawan monsternya. Nah, nama monsternya sendiri gue lupa sejujurnya karena udah 2 minggu gue nggak nonton. Tapi intinya gue nggak bakal spoiler apakah akhirnya si Dek ini berhasil ngeburu monsternya itu apa enggak. Tapi yang menurut gue bener-bener basic banget di sini tuh adalah dari segi plotnya. Plot ini tuh cuman kayak ya perubahan karakter biasa aja lah, yang awalnya dari blow on gitu kan, yang awalnya dari nggak bisa apa-apa akhirnya bisa jadi apa-apa, akhirnya bisa membuktikan ke ayahnya itu. Tapi dalam artian berbeda. Gue nggak akan spoiler di sini, kalian mending nonton sendiri aja dalam artian membuktikannya itu seperti apa. Yang gue sendiri nggak bakal nyangka kalau misalnya endingnya itu bakalan seperti itu. Maksudnya gini, kalau misalnya kalian nonton dari awal, kalian nggak bakal nyangka endingnya seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu, kalian tahu endingnya itu bakal seperti itu. Jadi menurut gue film ini tuh bener-bener basic banget, ceritanya tuh ringan banget, gampang banget. Tapi ini bukanlah sesuatu yang menjadi nilai minus gitu, karena memang beberapa film itu kan tergantung ya, ada yang plotnya berat, ada yang plotnya penuh dengan plot twist, plotnya penuh mikir, plotnya ringan. Ya kalau misalnya film ini plotnya ringan banget gitu loh. Tapi yang gue nggak suka dari film ini tuh adalah dari segi villainnya.
villainnya ini kan android semua gitu, sehingga menurut gue film Predator kali ini tuh nggak kerasa intensitasnya, ketegangannya itu bener-bener kayak nggak kerasa banget. Itu yang gue tahu dari film ini, nggak kayak film-film sebelumnya yang memang dimana ada manusia asli atau mungkin alien gitu kan. Predatornya juga ya ngebunuh manusianya, itu menurut gue lebih seru gitu loh. Bukan berarti kita psikopat gitu, bukan berarti gue psikopat, enggak, tapi memang apa ya, lu rasain sendiri aja lah nonton film ini, di mana nanti ada adegan Predatornya itu, si Decknya itu bakal ngebantai-bantai androidnya. Itu gue rasa kayak bener-bener biasa banget gitu loh. Buat apa ya, gue nggak melihat adanya sebuah action yang bener-bener action dalam film ini. Itu yang bener-bener gue nggak suka dalam film ini. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas dari segi visualnya. Visual bener-bener basic banget, tapi yang gue apresiasi adalah walaupun memang ada CGI dalam film ini, gue rasa kayaknya dia ngebuat prostetiknya duluan, ngebuat apa namanya, kayak kok gue lupa lagi namanya, apa namanya, bonekanya dulu lah, tapi gue lupa lagi, bikin praktikalnya dulu, baru dipoles sama CGI-nya gitu. Karena memang menurut gue untuk film kelas CGI, untuk film ini tuh bagus, apalagi landscape-nya, visual lainnya, yang mana bener-bener bagus banget kalau menurut gue. Gue bener-bener ketika nonton ini ya, gue ngerasa kayak balik lagi nonton film Star Wars gitu, karena kan gue bener-bener suka banget sama Star Wars kan. Kenapa gue suka Star Wars? Karena dunia yang ada sekarang ini kan bener-bener biasa banget, kehidupan Jakarta, kehidupan kota gitu kan, kehidupan standar lah. Ketika gue menonton sebuah film kayak franchise Star Wars, itu tuh gue ngerasa kayak dibawa ke dunia lain gitu. Makanya gue seneng banget sama franchise kayak gitu. Nah, untuk franchise Predator ini, ketika gue melihat visualnya, gue bener-bener suka banget. Itu nilai plusnya. Tapi kalau misalnya mau ngomongin dari segi sinematografi, dari segi pengambilan gambarnya, dari segi apa namanya, tata kameranya, gue rasa ini kayak bener-bener basic banget, basic moral banget gitu. Nggak ada yang wah banget dalam dalam film ini gitu. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama mungkin film budget Hollywood besar lainnya, kayak misal film Jurassic World Rebirth, film ini gila. Jurassic World Rebirth nggak ada apa-apanya, kebanting banget gitu. Bahkan ntar kayak ada auman monsternya yang menurut gue bahkan ngalahin aumannya T-Rex yang ada di Jurassic World Rebirth itu gitu loh. Oke, terakhir gue pengen ngebahas dari segi audio, nggak banyak. Gue bakal bilang kalau misalnya dari segi audio ini minus banget. Minusnya bukan karena kualitas audionya jelek, tapi dari segi audio bener-bener kayak nggak bisa membangun intensitas keadaan dalam film ini gitu. Dan dari segi musik pun bener-bener basic banget, nggak ada yang membuat gue terngiang-ngiang. Untuk film tahun ini dari segi audio yang bagus, gue masih menilai bahwasanya film Fantastic Four itu adalah film terbaik untuk saat ini gitu. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Dan untuk rating terakhir untuk film ini tuh adalah 7,8/10, hampir 8, karena memang ini film tipikal banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen melihat terhibur gitu untuk menonton sebuah film, ini gue rasa benar-benar recommended banget gitu. Oke, kalau misalnya kalian nggak setuju sama opini gue, silahkan tuliskan opini kalian di dalam kolom komentar. Dan langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.